Spirit memenuhi ruangan ini. Juga kesaksian dari Bapak Sensimus. Tidak ada kebetulan. Saya rasakan setrum ini, Bapak Ibu. Yesus, jamaah. Wah, nanti yang mau didoakan Pak Sensimus saya juga minta. Kita tidak tahu mujizat Tuhan bisa terjadi anytime. Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kehadirannya sekonyong-konyong. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tahu semua pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu yang terlewati. Semua terbuka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu semua. Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Roh Kudus. Oh, haleluya. Terima kasih jamaah lawan dahsyat. Terima kasih. Haleluya. Thank you. Terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat sore. Kesaksian yang luar biasa. Saya rasa Bapak Ibu pasti mungkin yang akan merasakan. Kenceng saya bergambar tadi. Tapi Tuhan omong ada pesan Tuhan ya yang akan disampaikan dengan tema merdeka rohani. Terima kasih Pak. Merdeka. Pertama yang dimerdekakan adalah roh kita. Karena kita hidup di dalam roh. Manusia diciptakan di kitab Kejadian. Mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi rohnya, nafasnya itu yang membuat kita manusia hidup. Namun karena dosa, roh kita mati. Bukan mati sama sekali, tapi dikuasai, tertutup Bapak Ibu. Ibaratnya lampu atau lilin masuk di satu kotak. Jadi tidak ada terang lagi. Dan Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anak tunggalnya, anak yang dikasihinya, untuk menebus dosa kita manusia. Maka barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan mengalami kebinasaan, namun akan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Ini kuncinya. Kasih itulah yang membuat roh kita mati hidup kembali. Yang tadinya terselubung, selubung itu dibuka kembali. Kita hidup kembali. Ya. Nah, kita lihat ayatnya di sini. Nanti saya sampaikan Yohanes 3:16. Itu awal dari semuanya karena kasih. Tuhan ingin membebaskan dari belenggu dosa semua ikatan-ikatan duniawi. Ya, kita akan belajar merdeka artinya apa, dan setelah kita dimerdekakan apa yang harus kita kerjakan. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, itu rahasia pertama adalah percaya kepadanya, tidak binasa melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Kita akan mengalami di dalam kekekalan. Roh tidak pernah mati. Roh itu eternity, kekal. Akibat dosa tertutup, hubungan dengan Allah jauh. Maka Tuhan mengutus anak yang tunggal untuk membuka, ya, sehingga tidak ada dosa lagi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena apa? Karena Allah Bapa melihat setiap kita yang percaya, bertobat, gambaran Kristus
jelas. Tuhan tidak melihat Bapak Sensimus yang dulu, tapi Tuhan melihat, loh, ada Yesusnya. Ada Yesus yang dilihat oleh Allah, maka tidak ada dosa lagi, tidak ada kesalahan lagi. Semua sudah ditebus, semua sudah diselesaikan. Tetelestai, di kayu salib, dosa-dosa kita selesai. Itulah makna kemerdekaan. Kita bebas kembali, kita dilepaskan dari ikatan. Sesuatu mengikat, dosa itu mengikat kita, dosa itu membelenggu kita, sehingga kita tidak bisa bergerak sesuai kehendak Tuhan. Maka dosa itu dilepaskan, kita baru bisa mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita baca lagi Yesiel berikutnya. Ya, Yesiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Karena Allah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati manusia. Rohnya kita diberi roh yang baru, Bapak Ibu. Ya, di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Setelah kita dimerdekakan, Tuhan memberi hati baru dan roh baru di dalam batin. Batin itu seperti tempat, di situ hati kita yang baru, roh kita yang baru. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jelas? Jadi kita punya hati baru dan roh baru. Jangan dicemari lagi oleh dunia ini. Ya, kita lanjutkan. Rohku akan kuberikan diam, stay, di dalam batinmu. Betul tadi? Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bukan hanya mendengar, tapi jadilah pelaku. Itu yang Tuhan kehendaki. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya kita mati, Bapak Ibu. Jadi iman itu harus dipraktekkan. Iman itu harus dibuktikan sampai nyata. Ya, betul-betul apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan nyatakan terjadi. Kalau kita lihat dari kesaksian Pak Sensimus, ya, dia melakukan bukan dengan cara Tuhan, dia pakai cara-cara pelet, tapi bagaimana Tuhan, ya, bisa mengubah hidupnya. Dan beliau sekarang dipakai dengan Pak Benyamin Ratu, ya, pasti dari Katolik sangat kenal dengan pendeta Benyamin Ratu. Nah, beliau salah satu timnya, ya, untuk pelepasan. Ya, itu. Jadi bagi yang Katolik pasti sangat familiar dengan pendeta Benyamin Ratu. Ya, nah beliau bagian salah satu tim pelepasan juga. Jadi nanti saya beri kesempatan ini spesial bagi yang mau didoakan. Beliau tadi bilang kan, dia diberi kembali lagi Tuhan yang bekerja. Dia tahu ada apa, ya. Nanti saya persilahkan setelah ini firman. Bersedia, ya. Jadi ini sore ini momen yang terbaik, ya. Beliau bisa hadir di sini. Dan tema saya bikin merdeka rohani, ya. Karena beliau juga sudah dimerdekakan, betul nggak? Dari cara hidup yang lama, dari kebiasaan yang lama, ya, pola pikir yang lama. Tuhan merdekakan dan kita isi dengan pola pikir Kristus, dengan kehidupan yang baru, cara hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya, oke. Jadi dikatakan Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup. Nah, aku mau kita melakukan ketetapan dan mematuhi perintahnya, melakukan kehendak Tuhan. Seperti Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin, sampai selesai, karena dia sudah menyelesaikan tetelestai.
dia finishing well. Tidak ada hutang, selesai, lunas. Kita sudah dibayar lunas. Kita sudah dimerdekakan. Apa yang harus kita lakukan? Aku mau ya hidup menurut ketetapanku dan berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, ini yang perintah Tuhan. Ya, jadi dari dua ayat ini kita akan turun lagi supaya kita makin jelas. Nah, ya, kita semua tawanan dosa. Kita ini diborgol oleh dosa, belenggu. Kristus datang membebaskan dan memerdekakan kita. Kita dilepaskan belenggunya dari semua ikatan. Semua yang mengikat ikatan duniawi kita harus lepas, Bapak Ibu. Ya, paham? Sangat jelas ini saya tulis. Karya Kristus di kayu salib, bukti kemenangan atas dosa. Dosa sudah dikalahkan. Di mana sengatmu maut? Dikatakan di mana? Tidak ada, sengat itu sudah dikalahkan. Ya, Kristus di kayu salib mengalahkan dosa. Iblis sudah dikalahkan. Yang kedua, iblis sudah diluncuti senjatanya. Jadi dia nggak punya senjata, nggak punya kuasa kan? Orang kalah. Yang ketiga, dipermalukan. Catat Bapak Ibu. Jadi Yesus sudah mengalahkan, sudah meluncuti dan mempermalukan. Mengapa kita masih takut dengan iblis? Ya, justru yang ditakuti kita iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Ini yang bahaya. Bukan kuntilanak, bukan genderuwo, bukan tuyul, enggak ada. Itu level paling bawah. Tapi yang berbahaya serigala berbulu. Itu Pak, yang suka mengadu domba, yang suka memangsa. Loh, ini dombanya baik kelihatannya, saya katakan kelihatannya, dalamnya. Ini yang harus kita waspadai. Setelah kita dimerdekakan, Tuhan juga udah kasih senjata. Apa senjatanya? Iblis senjatanya udah nggak ada. Kita dikasih senjata. Kenapa kita nggak pede? Apa senjatanya? Efesus 6 ayat apa? Perisai iman. Ada 6. Ketopong keselamatan. Terus berbaju zirakan keadilan. Komplit. Berikat pinggangan kebenaran. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dan pedang. Itu yang harus kita pakai. Betul Pak Sesimus. Pak Sesimus ini pelepasan perang terus. Seperti tadi. Dia alami nyata. Ya, demikian juga saya pernah undang Romo yang dari, kenal ya Romo yang dari Agats. Nah, pernah di sini. Itu juga ketika dia di rawa-rawa di laut, itu ngelawan ular gede juga. Memang iblis dinamakan dari ular karena dari awal di Taman Eden, ular itu yang menggoda si Hawa. Gara-gara ular Hawa aja, ya, maka dia terus berusaha untuk menyebarkan roh-roh meneror ketakutan. Maka nggak boleh takut. Ayatnya apa? Maka kita lawan dengan firman, Bapak Ibu Bapak. Allah bukan memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih dan amin. Gitu dong. Jadi wah gangguan. Katakan aku tidak akan takut. Dasar ayatnya itu kita deklarasikan. Ya. Jadi semua Tuhan sudah kasih solusi. Di mana solusinya? Di mana? Di Alkitab. Nah, kalau kita nggak pernah baca, kita bingung Bapak Ibu. Kita tanya sana tanya sini, yang belum tentu benar solusinya. Kalau kita tanya Tuhan, kita belajar, kita baca, kita renungkan, dan firman itu hidup, itu menjadi kekuatan bagi kita. Ya, nah, jadi sudah dikalahkan. Kita sudah dimerdekakan, iblis sudah kalah, mau tidak berkuasa dan hilang. Kebangkitan Kristus membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Jadi kemerdekaan itu bicara kita dulunya budak dosa, kita hamba dosa, kita diperbudak oleh dunia dan dosa ini. Dunia dan segala isinya akan lenyap, Bapak Ibu. Semua, ya, bumi langit dan segala isinya akan lenyap. Namun
akan kita bawa kembali ke surga. Jadi semua solusi hidup kita, mau sakit penyakit, mau masalah pekerjaan, masalah usaha, apapun, itu semua ada di Bible. Tinggal bagaimana kita menggali, belajar, dan mempraktekkan. Jadi masalah demi masalah solusinya. Saya kasih contoh ketika Yesus dicobai. Dia habis dibaptis di Sungai Yordan. Roh Allah membawa kemana? Padang gurun. Diapain? Dicobai 3 kali kan? Dia ngomong apa? Iblis tahu Yesus lapar karena 40 hari 40 malam nggak makan tapi minum mungkin. Ubahlah batu ini ya jadi roti. Ada tertulis Yesus melawan. Manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut. Terus ada tertulis lompat dari bukit yang tinggi, malaikat akan menata kakimu. Ditantang untuk praktek kesombongan, bawa kuasa. Dan Yesus katakan, jangan cobai Tuhan Allah. Dia selalu meresponi dengan firman. Bahkan yang ketiga, kalau kau menyembah aku, semua dunia ini aku berikan kepadamu. Wow. Tapi Yesus kembali lagi. Ada tertulis, it is written on the Bible. Apa? Sembahlah Tuhan Allah. Okay. Langsung iblisnya ngacir, betul nggak? Gak perlu ditekan-tengking, Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Yang masalah tekan-tengking karena iblisnya ngomong, Kristus gua tahu, anak Allah. Pak Simbers tahu ini dalamnya ada apa. Paulus tahu, kamu siapa? Kenapa kok iblisnya gak takut? Pak, saya udah tengking sampai jepit sampai puasa, gak kabur-kabur Pak. Kenapa? Karena Roh Kudus atau Kristus tidak keluar di dalam hidup kita. Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dan pengalaman pasti banyak, ya, usir rumah, akar dan lain sebagainya. Saya kasih kesempatan, tapi mungkin nggak bisa lama-lama Pak ya. Nanti beberapa, nggak mungkin semua kan Pak ya. Jadi saya kasih sekarang siapa yang betul-betul doa digerakkan boleh maju. Atau Pak mau datang nanti. Terserah Roh Kudus gimana. Kalau ada Bapak Ibu misalnya tergerak ingin didoa, maju aja. Ya maju ya. Beliau bersedia, terima kasih. Karena mumpung tadi hadirannya kencang Pak, saya aja. Ya, saya percaya keberadaan beliau di sini sore ini tidak ada kebetulan dan berbahagia semua yang hadir di sini bisa Ini sih Pak, banyak apa yang dilihat. batin yang terasa. Ngalir aja Pak. Ya, ya. Apa yang Roh Kudus nyatakan di dalam Ascensimus, lihat. Boleh maju, boleh juga Ascensimus datang. Ya. Oke. Ngalir aja Pak, Iya. ya. Jadi jangan tergantung saya, juga terserah Tuhan maunya gimana. Ya. Banyak masalah, semua punya masalah. Ya. Nah, oke kita lanjutkan. Sebentar. Nah ini loh, merdeka di dalam Tuhan, merdeka roh kita. Artinya aku memberi hati baru dan roh baru, yang lama sudah dibuat. Betul kan? Nih, roh baru, hati baru dan batin baru. Pikiran kita juga harus baru. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Diperbarui pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ini, ya, hati baru. Jaga hati pun dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, jaga lidah, jaga pikiran. Maka saya selalu mengingatkan, cabut semua perkataan kotor kita, cabut semua sumpah serapah kutuk. Saya nggak pernah kutuki, kita nggak tahu karena nggak sadar, betul nggak? Emosi. Ya, maka kita selalu perkatakan, Tuhan, aku cabut semua perkataan
batin baru, batin yang sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan, supaya kita memiliki hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Kemarin saya baru bahas di tadi. Paulus kasih, batin itu didasari dengan kasih. Yohanes 3:16, semua diawali dengan kasih, baru muncul iman dan mengharap. Tanpa kasih, iman tidak dapat kita peroleh, betul? Oleh karena kasih karunia, kita mendapatkan iman, percaya kepada Kristus adalah suatu anugerah, Bapak Ibu. Kita diberi, kita gak layak, tapi dikasih. Ya. Tinggalkan manusia lama. Manusia lama kita itu apa sih? Dendam, iri hati, betul ya? Benci, suka marah-marah, suka berkata bohong, jorok. Itu manusia lama. Ngerokok mungkin terus-menerus, mabok-mabokan, main judi, pornografi, semua hal dunia yang berpusat tinggalkan manusia lama. Di mana itu? Efesus 4 ayat 22 sampai 20. Tinggalkan cara hidup yang lama. Ada lagunya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Kan tadi ngomong, aku melihat baru dan aku mau kamu melakukannya. Amin. Menghidupi dengan hati dan roh yang baru adalah modal yang Tuhan berikan untuk kita melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. That's it, itu tujuan Tuhan. Kita sudah enak, tapi jangan dikotori Bapak Ibu. Kembali ke dosa lama, jatuh lagi, katanya bertobat, jatuh lagi. Itu belum tobat secara penuh, total, tobat umat. Ya, beberapa pelayanan Karabidana sampai 5 kali, akhirnya baru betul-betul dia sungguh-sungguh bertobat dan Tuhan lepaskan semua. Ya, tanggalkan cara mau pikir yang lama. Maka ayatnya jelas. Hendaklah hidupmu bersama menaruh segala pikiran dan perasaan seperti di dalam Kristus. Taruh pikiran kita. Saya ngalir aja, gak baca ayatnya. Coba dicek di rekam. Semua ada tertulis, karena bukan saya yang ngomong. Dan Tuhan mau sampaikan ini. Merdeka, tanggalkan manusia lamamu, cara hidupmu yang lama, pola pikirmu yang lama. Ini yang kacau rusak. Ya, apa yang dialami Pak Sensimo juga gak ngerti, betul gak? Padahal ke gereja ngaku Katolik sama, tapi KTP semua. Tapi yang dilakukan bertentangan. Ya, dan saya tunggu tadi momen titik baliknya. Ternyata pada waktu Pak Sensimus ikut seminar gitu ya. Jadi nggak sampai mengalami manifest yang, karena dasarnya hatinya Pak Sensimus ini kasih. Ketika belengnya dibuka semua, kasihnya Tuhan bisa diterima lagi. Ini tujuannya. Ya, jelas ini poin-poinnya. Merdeka, berarti kita tanggalkan semua dan hidup baru, buka lembaran baru. Ya, nggak ada yang tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan pasti kita bisa melewati setiap badai kehidupan. Amin. Amin. Ya, apa yang dilakukan Pak Sensimus di masa lalu jelas-jelas salah. Guna-guna nyantet, terus bisnis saingan juga, betul ya Pak ya. Mohon maaf ya, prakteknya kan seperti itu. Jatuh ke ini. Tapi bagaimana Tuhan mengampuni dan bahkan mengasihi, karena dia memiliki kasih Tuhan. Bahkan dipakai, ya seperti Paulus nih, dulu suka memenjarakan orang pengikut Kristus, diubah justru dia membela.
Ya, dulunya dia melakukan kuasa ke-8, yang sekarang dia menolong, tapi dengan kuasa tuh, betul ya, perubahannya jelas. Dulu dia menerima tawaran mendapatkan imbalan jasa untuk nyantet, betul? Untuk guna-gunain orang, untuk menet lagi. Tapi sekarang Tuhan ubah hidupnya Pak Sesimus, menolong, melepaskan. Bukankah juga seperti Kristus? Ada kuasa di dalam nama Kristus. Tapi ketika kita mengatakan hidup kita harus hidup baru dulu, betul? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Perkataanku, pikiranku, perilakuku, semua seperti Kristus. Oke? Ya, jangan serupa dengan pembaruan budi. Terus pikirkan yang baik, yang manis, yang sedang didengar. Semua yang disebut kebaikan isi dengan pikiran Kristus. Ya, nah, inilah saya nggak mau lama-lama, tapi poin-poinnya sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Mari kita isi, ya. Kita buka lembaran baru, hidup baru, pikiran baru untuk melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Baik, saya persilakan